Meeting Demand, Dismantling Supply. Itu adalah topik pembahasan kita kali ini. Kalau kita amati perkembangan terakhir dalam rangka menuju transisi energi bersih untuk mengatasi dampak buruk dari perubahan iklim, perkembangannya sudah ada, sudah banyak kemajuan, namun relatif lebih lambat daripada yang dicita-citakan sebelumnya. Jadi kalau kita berbicara tentang penggunaan energi berbasis fosil, untuk mencapai target kenaikan suhu udara global pada angka maksimum 1,5 derajat Celcius pada tahun 2100 nanti, maka pada tahun 2030 ini kita harusnya sudah menggunakan lebih banyak sumber energi baru dan terbarukan. Namun kalau kita amati pada berbagai proyeksi, berbagai dokumen-dokumen perencanaan energi yang diterbitkan oleh banyak negara di dunia ini, maka bisa dihitung bahwa pada tahun 2030 nanti justru kita akan 240% lebih banyak menggunakan batu bara, 57% lebih banyak menggunakan minyak, dan 71% lebih banyak menggunakan gas daripada apa yang seharusnya kita gunakan untuk mencapai target kenaikan suhu udara 1,5 derajat Celcius. Dan kalau kita serius, maka pada tahun 2050 seharusnya sekitar 42% dari reserve cadangan yang sifatnya proven, cadangan proven dari minyak, itu 42% dari cadangan minyak yang proven itu harusnya tidak boleh digunakan lagi. Dan demikian pula dengan cadangan gas, sekitar 41% dari proven reserve itu seharusnya tidak boleh di-tap, tidak boleh digunakan pada tahun 2050. Nah, karena itu mungkin inisiatif-inisiatif yang sekarang ini banyak kita lakukan dalam rangka menciptakan demand, menciptakan awareness untuk berbagai produk, berbagai layanan, pembangkitan energi yang lebih bersih dari sisi demand, ini tidak cukup tanpa didampingi oleh kebijakan-kebijakan yang sifatnya memotong atau menghilangkan pasokan, dismantling supply. Jadi banyak inisiatif-inisiatif sekarang bermunculan untuk dalam rangka dismantling supply ini. Yang paling terutama ada Beyond Oil and Gas Alliance, kemudian ada juga The Fossil Fuel Non-Proliferation Treaties, di mana pada dasarnya kesepakatan-kesepakatan yang muncul dari bawah ini, inisiatif-inisiatif masyarakat ini bercita-cita untuk mengakhiri seluruh kegiatan eksplorasi atau produksi baru dalam hal energi fosil. Jadi mereka berupaya agar tidak ada lagi izin baru diberikan bagi kegiatan-kegiatan eksplorasi maupun produksi energi yang berbasis fosil. Dan kemudian langkah berikutnya adalah melakukan phasing out dari kegiatan kapasitas produksi yang sudah ada sekarang ini. Untuk kemudian kita juga mencari solusi ya, bagaimana agar transisi ke energi bersih ini bisa berjalan lebih adil dan bisa diterima semua pihak. Karena pada dasarnya transisi energi ini membutuhkan biaya sangat besar dan akan mempengaruhi seluruh aspek di dalam perekonomian. Dan kalau kita bicara kaitannya dengan sektor investasi dan keuangan, maka kalau kita lihat sesungguhnya sepanjang 2011 sampai 2021, sepanjang 10 tahun terakhir ini, saham-saham dari sektor energi, khususnya yang berbasis perusahaan-perusahaan energi berbasis fosil, itu relatif sudah underperform. Kinerja saham mereka sudah tidak lagi sebagus katakanlah benchmarknya. Kalau kita pakai MSCI All Country World Index, itu mereka underperform sekitar 70%. Dan kalau kita lihat sektor baru seperti renewables, clean tech, itu malah outperform hampir 54% dari benchmark MSCI All Country World Index.
Artinya dari sisi keuangan, investasi, investor sendiri udah sadar bahwa kegiatan-kegiatan bisnis berbasis fossil fuel ini sudah layak untuk ditinggalkan dan kita beralih ke katakanlah usaha-usaha yang sifatnya renewables atau teknologi-teknologi bersih yang baru. Nah, cuma itu kalau dari segi return ya, dari segi imbal hasil. Tapi kalau kita bicara lebih jauh dari sisi penempatan investasi. Nah, anehnya ya mungkin karena hampir dominan penempatan investasi dari institutional investor itu sifatnya passive investing ya. Jadi mereka hanya mengikuti kriteria diversifikasi penempatan sekian persen pada sektor tertentu. Maka bisa kita lihat bahwa hampir passive owner yang paling besar di dunia ini, dapen katakanlah berbagai fund manager besar dunia, rata-rata masih memegang sekitar 150-an saham energi di dalam portofolio mereka. Energi yang lama, energi berbasis fossil fuel. Cuma kalau kita bicara investor yang lain di luar pasif investor sifatnya lebih aktif, mereka sudah meninggalkan sektor ini. Sehingga pada saat ini kalau kita bicara pemegang saham terbesar dari perusahaan energi, itu rata-rata hanya ada sekitar 30 pihak largest shareholder, pemegang saham terbesar yang menguasai kira-kira 70 atau 71% suara di dalam manajemen sebuah perusahaan energi berbasis fosil. Nah, di sini ada kesempatan lain juga selain kita bicara tadi creating demand, dismantling supply, kita juga bicara tentang peralihan dari bagaimana pengelolaan investasi pasif menjadi lebih aktif. Di mana saat ini kalau pasif investor tadi beralih menjadi lebih aktif, mereka masuk ke dalam agenda-agenda RUPS untuk mendorong perusahaan-perusahaan terhadap mereka melakukan penempatan, mengambil langkah-langkah yang konkret. Ini adalah saatnya. Nah, demikian sharing yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.